Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah kita Agama dan Politik di minggu keempat. Nah, kalau kita berbicara tentang agama dan politik, ada satu isu penting sebelum kita memasuki inti persoalan mata kuliah kita. Dan isu ini menjadi dasar untuk Anda pahami, untuk bisa memahami lebih lanjut tentang isu atau inti dari agama dan politik, yaitu isu sekularisasi. Ya, ini penting Anda pahami dengan baik. Oleh karena itu, di pertemuan keempat kita, saya membahas dan membuat salah satu poin tema silabus kita adalah apa itu sekularisasi. Nah, ini menjadi fundamen untuk Anda memahami bagaimana relasi antara agama dan politik. Ya, ini penting Anda pahami dengan baik. Oke. Karena itu saya ingin berbagi layar kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti mata kuliah saya ini dengan baik ya. Oke. Agama dan politik minggu keempat, sekularisasi, judulnya kematian agama, gitu kan, tanda petik, atau the decline of religion, atau boleh juga disebut the end of religion, berakhirnya agama. Nah, seperti saya katakan tadi, mengapa ini dibahas? Topik ini menjadi penting sebelum kita membahas lebih lanjut tentang relasi antara agama dan politik yang menjadi inti mata kuliah kita, ya. Nah, oke. Nah, saya ingin mulai dengan namanya historical background, latar belakang sejarah mengapa ada istilah sekularisasi. Oke. Nanti juga ada kaitannya, yang ada tiga topik, ada tiga istilah yang mesti Anda pahami dalam mata kuliah ini, dalam kesempatan ini. Pertama, istilah sekuler. Anda mungkin sudah sering dengar kata sekuler. Anda mungkin melabeli orang dengan sekuler, atau seseorang dilabeli orang lain dengan sekuler. Padahal sebenarnya Anda tahu apa sih sekuler itu? Kan? Anda bilang seseorang ini negara sekuler dan sebagainya, tapi Anda mungkin tidak tahu apa sebenarnya sekuler itu. Nah, ini saya ingin menjelaskan kepada Anda apa makna sekuler. Kedua, sekularisasi. Kemudian yang terakhir, sekularisme. Apa bedanya dari tiga hal itu ya? Nah, saya ingin mulai dengan historical background, latar belakang sejarah. Nah, di sekitar 3 abad atau 4 abad yang lalu, ya, kalau kita melihat sejarah Eropa, Eropa itu mengalami dominasi gereja atas negara. Oke. Pada masa abad pertengahan atau tiga abad yang lalu kurang itu negara barat itu mengalami dominasi gereja yang luar biasa. Gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam hal negara, dalam hal masyarakat dan juga sains, ya. Di mana negara bisa sangat kuat cengkramannya dalam masyarakat. Seorang raja misalnya itu di Eropa dalam konteks ini itu tidak bisa sah menjadi raja kalau tidak mendapatkan persetujuan dari seorang paus misalnya ya, atau dari uskup dan sebagainya. Penting sekali. Negara sangat diatur oleh gereja, masyarakat begitu kuat dalam gereja sehingga gereja ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Mereka bukan cuma kuat secara politik, agama, tapi juga kuat secara material karena gereja banyak mendapatkan tanda petik upeti dari masyarakat dan negara, dan juga sehingga negara menjadi sebuah lembaga yang kaya ya. Sampai sekarang ya, kalau Anda lihat Vatikan misalnya, itu gereja Katolik itu kaya, itu banyak hartanya ya. Kemudian yang lebih terkenal mungkin adalah dominasi gereja terhadap sains, di mana gagasan-gagasan baru sains itu banyak dihimpit atau ditekan oleh gereja karena dianggap menentang isinya dengan ajaran-ajaran gereja. Anda dengar cerita Galileo, Nicholas Copernicus dan sebagainya ya, banyak ilmuwan yang dihukum oleh gereja bahkan yang dibunuh pancung karena dianggap gagasan-gagasan ilmunya bertentangan dengan ajaran gereja. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, revolusi Prancis. Terjadi di Prancis tentu saja ya, 1789 sampai 1799.
itu di mana terjadi penurunan monarki Perancis atau feodalisme Perancis oleh rakyat. Terjadi pemberontakan rakyat terhadap dominasi kaum feodal di sana, sehingga sampai terjadi pemancingan Raja Perancis yang terakhir, kalau nggak salah Louis ke-16 ya. Anda baca sejarah itu ya. Itu adalah salah satu gerakan bahwa revolusi ini muncul ketika masyarakat muak dengan dominasi negara, khususnya kerajaan yang feodal, yang aristokrat terhadap rakyat yang banyak menyiksa atau menyengsarakan rakyat banyak, sehingga muncul gerakan pemancingan kaisar-kaisar terakhir di Prancis. Salah satunya adalah penyerangan terhadap gereja Bastille, di mana para tahanan politik dibebaskan oleh rakyat. Yang unik adalah di situ banyak terlibatnya para petani ya, yang terlibat dalam pemberontakan di revolusi Prancis. Ketiga adalah revolusi industri. Ini terjadi di Inggris. Juga pada abad ke-18 terjadi peningkatan kemampuan masyarakat dalam memproduksi barang-barang, ya, terjadinya akumulasi modal sehingga melahirkan kaum kapitalis dan industrialis, tapi pada saat yang sama juga menimbulkan kesengsaraan bagi kaum pekerja atau kaum proletar. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, modernisasi. Nah, seiring dengan terjadinya yang tiga di atas tadi, sebenarnya adalah dilandasi oleh proses modernisasi, di mana masyarakat Eropa ketika itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Mereka mulai mengabaikan gereja, mereka mulai meningkatnya kapitalisme, ya. Pada saat yang sama juga mereka menggulingkan feodalisme dan monarki di sana, ya. Dan pada saat sama juga masyarakat mulai berpikir rasional. Artinya rasionalisasi meningkat di kalangan Eropa ketika itu. Bukan cuma di kalangan ilmuwan, tetapi juga di kalangan masyarakat banyaknya. Yang terakhir adalah perkembangan sains. Gereja dominasinya hilang terhadap masyarakat, negara, dan kemudian ilmu. Revolusi dominasi kaum feodal, kaum aristokrat hilang. Kemunculan modernisasi, kemudian kapitalisme dan industrialisasi. Pada saat yang sama juga terjadi perkembangan dalam ilmu pengetahuan, ya. Sains berkembang luar biasa, sains yang tanpa ada beban lagi dari gereja dan negara, sehingga sains mendapatkan pengembangan yang luar biasa. Nah, ini adalah background atau belakang yang ada kaitannya dengan topik kita hari ini yang mengenai sekularisasi. Hal-hal yang ini semualah membuka jalan mulus bagi munculnya apa yang disebut dengan sekuler, sekularisme, dan sekularisasi. Oke. Apa itu sekuler? Nah, sekuler itu dari segi bahasa berasal dari banyak asal-usulnya ya. Ada berasal dari bahasa Prancis, ada bahasa Latin, dan sebagainya. Dari bahasa Prancis misalnya, ada seculier, secuyer, nah itu ya, secuyer. Kenapa disebut bahasa dari Prancis? Karena memang Prancis itu merupakan tanda petik merupakan negara pertama yang mengembangkan ide sekuler, sekularisme dan sekularisasi. Tadi dimulai dengan revolusi Prancis tadi kan. Nah, ketika terjadi perlawanan terhadap feodalisme, aristokrat dan sebagainya, sama juga mereka menginginkan pemisahan antara negara dan agama. Nah, sehingga muncul Prancis sampai sekarang dianggap negara yang konsisten dengan ide-ide sekularisme dan sekularisasinya. Sekuye. Seperti sebenarnya kalau dirujuk sebelumnya berasal dari kata dari bahasa Latin saecularis. Nah, apa itu? Nah, saya ingin Anda di sini paham. Apa sih sekuler? Jangan-jangan Anda ngomong Anda ini dia sekuler, Anda nggak tahu arti sekuler. Nah, apa itu sekuler? Bahasa dari kata Latin saecularis artinya worldly. Worldly itu artinya berhubungan dengan keduniaan. Jadi sekuler itu sebenarnya bisa bersifat adjektif. Apa? Bentuknya kalau dalam bahasa Inggris adjektif, kata keterangan, ya. Atau bisa juga pada asalnya kata benda. Nah, sesuatu hal yang bersifatan keduniaan disebut sekuler, saecularis. Sekuler, pertaining to a generation or age. Oke, berkaitan dengan sebuah generasi atau masa. Oke. Kemudian dari bahasa Latin yang lain, saeculum, artinya age, masa.
span of time, rentang waktu, lifetime, generation of bit. Tapi ini berkaitan lifetime dalam hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lifetime, masa waktu yang berkaitan dengan hal yang bersifat di dunia ini, ya. Lalu apa artinya sekuler? Nah, sekuler itu artinya living in the world, kehidupan di dunia ini. Ya. Kalau Anda hidup di dunia ini, Anda sebenarnya hidup sekuler. Kehidupan Anda di dunia ini disebut sekuler. Nah, itu secara harfiah, ya. Not belonging to a religious order. Nah, tidak ada kaitannya atau terlepas dengan sesuatu aliran atau keagamaan tertentu. Nah, ini sebenarnya ada sejarahnya. Dalam konteks Kristen, orang Kristen itu kan dulu mereka punya namanya biara monastery dalam bahasa Inggris, di mana calon-calon biarawati, calon pastor itu mereka tinggal di situ, ya. Nah, baik secara calon pastor dan sebagainya, pendeta dan juga calon biarawan dan biarawati tinggal di sebuah biara monastery. Nah, ketika seseorang meninggalkan biaranya itu, lalu kembali ke kehidupan normal seperti biasa, disebut sekuler. Nah, jadi kalau katakanlah seorang biarawan atau biarawati meninggalkan biaranya, lalu hidup dengan masyarakat lainnya, lalu dia sebenarnya memasuki dunia sekuler, meninggalkan dunia biarawatinya. Oke. Nah, atau ada arti lainnya, sekuler belonging to the state, berkaitan dengan negara. Nah, karena berhubungan dengan duniawi, salah satunya berkaitan dengan negara. Nah, kenapa disebut dengan negara? Dilawankan dengan gereja tadi. Nah, karena dalam sejarah historisnya kan dominasi gereja di Eropa itu sangat luar biasa, maka yang sekuler itu lawan dari gereja. Maka belonging to the state. Semua yang berkaitan dengan negara. Oke. Nah, kalau dengan bahasa gampangnya, apa itu sekuler? Sekuler itu artinya non-religious. Non-keagamaan. Tidak berkaitan dengan agama. Profane dalam bahasa Inggris atau lainnya. Profane itu duniawi, hal yang bersifat dengan duniawi. Temporal juga artinya duniawi. Nah, sini Anda paham ya kata sekuler. Sekarang istilah yang kedua, sekularisme atau sekularisme atau sekularism. Lalu apa sekularisme? Nah, Anda tadi sudah katakan istilah background-nya, lalu kata istilah sekuler. Sekarang Anda mungkin sering dengar sekularisme. Apa sih sekularisme? Nah, dari kata sekuler tadi muncul suatu istilah, suatu paham, suatu pandangan yang disebut dengan sekularisme atau sekularism. Apa? Prinsip dan paham bahwa urusan manusia itu mesti didasarkan pada pertimbangan sekuler dan naturalistik. Nah, tadi sekuler sendiri berarti hal yang berkaitan dengan duniawi, temporal, berkaitan dengan negara, dan terlepas dari urusan gereja atau agama secara umum. Maka kemudian muncullah paham dari sini, sekularisme, yaitu paham atau pandangan bahwa urusan manusia di dunia ini mesti diselesaikan secara duniawi, dengan pertimbangan duniawi juga, tidak ada kaitannya dengan agama. Maka di sini pertimbangan duniawi, kepentingan manusia ini menjadi prioritas dalam pandangan ini. Nah, dengan demikian, berakhirnya pengaruh keagamaan terhadap urusan manusia dalam hal hukum, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Karena dalam paham ini tidak boleh keterlibatan agama, gereja dalam konteks lembaganya ya, dalam konteks Eropa. Maka dengan demikian, pengaruh agama, pengaruh gereja itu berakhir. Gereja tidak boleh lagi mengurusi negara. Negara tidak boleh lagi mengurusi urusan publik masyarakat. Gereja di gereja aja. Berikan hak gereja, hak paus kepada paus, berikan hak kaisar, hak kaisar. Jangan saling urus. Nah, akibatnya itu dengan paham sekularisme ini. Kemudian perlunya perlakuan yang sama terhadap semua keyakinan dan penganut agama. Ini ada satu ide penting dari sekularisme, yaitu kalau agama tidak boleh terlibat dalam urusan masyarakat yang bersifat publik, boleh dalam pribadi ya. Masyarakat, agama boleh hanya bersifat pribadi, tidak boleh mengurusi urusan publik dan urusan negara. Akibatnya agama negara mesti memperlakukan semua agama dengan sama.
Tidak boleh ada diskriminasi terhadap suatu agama dan selainnya. Tidak boleh ada lagi suatu agama negara, agama yang agama resmi misalnya yang diakui oleh negara sehingga mengendalikan negara atau pemerintahan. Maka semua agama diperlakukan atau keyakinan dianggap sama. Nah, sekularisme ini umumnya dipahami sebagai pemisahan agama dari urusan publik dan negara. Dengan demikian, suatu pandangan bahwa urusan publik itu, urusan masyarakat umum, kepentingan umum, dan negara mesti dipisahkan dari kaitan dan campur tangan lembaga-lembaga agama. Seperti gereja, kalau dalam konteks Eropa ya. Nggak boleh. Urusan negara, urusan oleh negara. Masyarakat tidak boleh lembaga-lembaga agama terlibat. Sebagaimana di masa sebelum muncul sekularisme dan sekularisasi. Ya. Nah, ini ya, tadi yang sejarah dominasi gereja atas negara Eropa yang tadi saya sebutkan tadi. Itu berakhir. Dengan demikian, Anda dengar istilah lain, sekularisasi apa? Ada kaitannya sekularisme, sekularisasi. Kalau sekularisasi apa? Nah, ini. Nah, apa itu sekularisasi? Ketika banyak orang sudah berpikiran sekularisme menjadi pandangan banyak orang, baik level secara pribadi, negara, dan politisi misalnya, termasuk juga kalangan agamawan, maka masyarakat atau sebuah negara mengalami sekularisasi. Apa itu sekularisasi? Sebuah proses di mana masyarakat dan negara mengalami proses meninggalkannya agama atau semakin berkurangnya pengaruh lembaga-lembaga agama dan agama terhadap urusan publik dan negara. Ini yang disebut dengan sekularisasi. Kalau dalam bahasa Inggris Anda dengar secularization, ada sasi di situ dalam bahasa session, itu berarti menunjukkan sebuah proses, sebuah kejadian yang berlangsung atau sedang berlangsung, sedang berlangsung, tapi menunjukkan sebuah proses. Kalau sekularisme itu adalah ism itu artinya paham ya. Nah, maka sekularisasi sebagai akibat dari sekularisme itu meningkatnya kontrol negara atas ruang-ruang yang sebelumnya dikuasai oleh lembaga-lembaga agama. Dan kemudian akibatnya bebasnya lembaga-lembaga non-keagamaan, baik itu negara, sosial, budaya, dan sebagainya, dari dominasi pengendalian agama, baik dalam wilayah pribadi maupun dalam urusan publik. Nah, ini disebut dengan sekularisasi. Dengan demikian apa arti sekularisasi? Dengan mudahnya, transformasi masyarakat dari identifikasi yang kuat dan erat dengan nilai dan lembaga agama atau institusi agama menuju nilai dan institusi non-agama. Ini adalah disebut dengan sekularisasi. Jadi, proses terjadinya perubahan masyarakat, transformasi masyarakat dari yang awalnya selalu punya ikatan kuat dengan agama, nilai agama dan lembaga-lembaga agama, gereja khususnya di negara Eropa ketika itu, menuju ke suatu kondisi di mana mereka terbebas dari nilai-nilai itu, didasarkan kepada nilai-nilai dan institusi non-keagamaan, baik lembaga modern atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke? Nah, dengan demikian, begitu kuatnya terjadi sekularisasi dalam masyarakat ini, khususnya negara Eropa, modern sampai sekarang, maka muncullah apa yang disebut dengan teori sekularisasi. Nah, ini. Atau dalam bahasa secularization thesis atau teori. Tesis sekularisasi atau teori sekularisasi. Nah, begitu kuatnya masyarakat modern itu mengalami sekularisasi, maka muncullah teori sekularisasi atau tesis sekularisasi. Nah, teori sekularisasi ini salah satu saya mengutip kepada tulisan David Martin tahun 78. Apa itu teori sekularisasi? A systematization of the condition under which religious institution become less powerful. Nah, menurut pandangan teori sekularisasi, berpandangan bahwa akan terjadi sistematisasi di mana semua kondisi-kondisi dalam masyarakat itu lembaga-lembaga agama berkurang pengaruhnya. Nah, itu. Dalam pandangan teori sekularisasi berpendapat bahwa dalam masyarakat itu sedang terjadi sistematisasi di mana pengaruh agama, baik lembaga agama, semakin berkurang, less powerful. Nah, ini. Lebih lanjut, dalam pandangan teori sekularisasi,
Tesisnya begini, ketika masyarakat mengalami kemajuan, khususnya melalui modernisasi dan rasionalisasi, otoritas keagamaan menghilang atau setidaknya berkurang kekuatannya, kekuasaannya di seluruh aspek kehidupan sosial dan pemerintahan. Ini adalah inti dari pandangan teori sekularisasi. Bahwa semakin modern sebuah masyarakat, semakin rasional rasional sebuah masyarakat, maka agama akan semakin menghilang atau setidaknya berkurang peranannya, pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Ini yang disebut dengan, Anda harus paham nih, teori sekularisasi. Salah satu yang berperan dalam ini adalah sains itu sekarang yang menggantikan agama sebagai rujukan. Bukan agama lagi. Nah, kalau sebelum terjadi proses sekularisasi yang menjadi rujukan adalah agama, nilai-nilai agama, gereja, masjid, dan sebagainya. Nah, ketika sekularisasi terjadi, yang menjadi sumber otoritas bukan lagi agama, bukan lagi gereja, tetapi adalah ilmu, sains, sebagai sumber otoritas. Semua berdasarkan hasil temuan sains, ya. Ini. Nah, selama 3 abad, para ilmuwan sosial sudah meramalkan akan hilangnya agama. Nah, tadi kan 3 abad yang lalu ketika proses terjadinya revolusi industri, revolusi Prancis, itu kan 3 abad yang lalu. Nah, semenjak itu pula lah para ilmuwan sosial sudah meramalkan masyarakat mengalami modernisasi, terjadi sekularisasi, maka agama akan menghilang. Ini ramalan mereka. Ya. Siapa yang meramalkannya? Seperti dalam bacaan Anda ada Thomas Woolston, ya. Dia bilang pada 1710, seiring dengan modernitas, agama Kristen akan berakhir pada tahun 1900. Ini ramalannya nih. Oke. Kemudian Auguste Comte juga bilang begitu. Sebagai hasil dari modernisasi, maka masyarakat manusia akan melewati tahap theological stage, tahap teologis. Dan mereka akan memasuki tahap ilmu positivist stage, di mana ilmu sosiologi khususnya akan menggantikan agama sebagai basis atau rujukan penilaian-penilaian moral dalam masyarakat kita. Anda tahu kan tiga stage dalam Auguste Comte, ada theological stage, perubahan masyarakat, tahap teologis, tahap metafisik, dan kemudian tahap positivistik. Nah, pada tahap positif itulah masyarakat meninggalkan agama dan menjadi rujukan ketika ini adalah sains. Crowley juga bilang begitu, semakin kuat pandangan agama, semakin kuat pandangan bahwa agama hanyalah akan menjadi sisa-sisa zaman primitif dan kemusahan agama hanyalah soal waktu. Ini mereka nih tokoh-tokoh 3 abad yang lalu sudah banyak meramalkan. Peter Berger, ini salah satu sosiolog terbesar ya di modern kontemporer ini, juga pada tahun 68 dia bilang begitu. Menjelang abad 21, itu sudah lewat 20 tahun yang lalu, penganut agama hanya akan ditemukan dalam sekte-sekte kecil yang mereka berjuang dengan susah untuk mempertahankan dirinya dari serangan sekularisme di sekitarnya. Artinya yang mengatakan agama itu hanya akan dimiliki oleh sekelompok orang kecil saja. Mayoritas sudah tidak lagi percaya agama. Nah, ini ramalan tokoh-tokoh ilmu sosialnya. Ini kan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, adakah manfaat dari sekularisasi? Atau nilai positifnya dari sekularisasi? Tadi kan kita bicara tentang sisi negatifnya. Sekarang, ada nggak sih sisi negatifnya, sisi positifnya? Nah, sisi positif sisi positif dari sekularisasi adalah free individual, melahirkan individu-individu yang bebas, tidak lagi terkekang oleh dominasi gereja yang mengekang, misalnya kepada saintis. Ilmuwan tidak lagi terkekang dalam mengembangkan ilmunya karena dominasi gereja sudah tidak ada. Nah, dalam faktanya teman-teman ilmuwan banyak bertentangan dengan sains bertentangan dengan gereja, dengan Bible. Nah, itu banyak sehingga banyak ilmuwan yang dihukum oleh gereja. Nah, dengan adanya sekularisasi ini, ilmuwan menjadi bebas mengembangkan ilmunya. Ya, siapapun itu juga selain ilmuwan terbebas dari kungkungan kolektif yang didominasi pengaruh keagamaan khususnya gereja, ya. Jadi individu boleh bebas mengekspresikan dirinya sendiri, menunjukkan keunikannya
Dengan tidak ada hambatan dari nilai-nilai agama yang mengungkung kebebasan individu. Manfaat yang kedua, free public square. Dengan sekularisasi terciptanya ruang-ruang publik semakin banyak di masyarakat. Ya. Jadi masyarakat ruang-ruang publik terbuka karena dominasi agama atau gereja khusus tidak lagi terjadi. Negara menyediakan ruang-ruang publik bagi masyarakat. Yang ketiga, value of diversity. Penghargaan terhadap keragaman. Nah, karena tidak ada lagi dominasi suatu agama terhadap masyarakat atau pemerintahan, maka pandangan apapun, baik agama apapun, itu menjadi bebas hidup, sehingga menimbulkan namanya keragaman pandangan, termasuk juga keragaman dalam cara berkeyakinan. Maka efeknya adalah agama apapun, keyakinan apapun dengan sekularisasi bisa hidup bebas, tanpa takut ada opresi represi dari negara atau kelompok agama tertentu. Ya. Di negara yang sekuler, siapapun agama apapun bisa hidup. Karena tidak ada satu agama yang dianggap agama resmi yang mendominasi dan mengontrol sebuah negara atau masyarakat. Yang terakhir, possibility of negotiation. Terjadinya sekularisasi, terbukanya ruang negosiasi bagi berbagai kelompok dalam masyarakat. Bebas. Negosiasi antara masyarakat A dengan masyarakat B, lembaga ini, lembaga A, termasuk juga antara masyarakat dengan negara. Ya, karena tidak lagi ada kungkungan yang sangat doktrinal dan dogmatik dari sebuah kelompok agama. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan, betulkah tesis sekularisasi itu? Betulkah ramalan sekularisasi yang menyatakan bahwa agama akan musnah ketika masyarakat mengalami modernisasi? Ketika masyarakat mengalami pertumbuhan sains yang hebat, maka agama akan hilang, sebagaimana diramalkan oleh teori sekularisasi. Nah, maka di sini saya akan jelaskan kepada Anda kritik atas sekularisasi teori, mitos kematian agama. Nah, para ilmuwan sosial juga sudah mengajukan kritik terhadap teori sekularisasi itu. Bukan cuma dari kalangan Islam yang mengkritik, tapi di ilmuwan sosial juga banyak yang mengkritik yang tadi mengkritik dan lain sebagainya. Misalnya, ada ilmuwan yang berpandangan bahwa sekularisasi itu dari awal memang tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya mungkin mereka meramalkan semakin modern sebuah masyarakat dengan bantuan ilmu dan sebagainya, maka semakin hilang agama. Mereka tidak lagi beragama. Tapi pada awalnya, pada faktanya tidak demikian. Nah, ini ada contoh yang sangat klasik dari Alexis de Tocqueville. Dia ini orang Perancis tapi pernah lama tinggal di Amerika. Dia bilang, ini dalam bahasa terjemahan bebasnya ya, sayangnya pandangan bahwa teori sekularisasi itu bahwa agama akan hilang dengan masyarakat seiring modernisasi itu tidak didukung oleh fakta. Buktinya apa? Orang Amerika itu, ini pada abad 19 ya, 1840 dia bilang, ketika itu pula orang Amerika justru yang dianggap sebagai negara yang paling bebas ketika itu, orang-orangnya, bangsanya justru masih sangat kuat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Ini pada abad 19, ini ramalannya Tocqueville, berdasarkan pengamatan dia dalam realitas masyarakat Amerika ketika itu. Menariknya, 150 tahun kemudian, yaitu sekarang ini, observasi Tocqueville ini masih terbukti sampai sekarang. Ternyata orang Amerika masih sangat religius sekarang. Bukannya orang Amerika meninggalkan agama, tapi justru mereka semakin dekat dengan agama, dibuktikan dengan semakin banyak meningkatnya mereka keanggotaan mereka dalam sebuah gereja tertentu. Oke, nah ini temuan dari Finkel and Stark 92. Di Eropa, bukti lainnya, orang Eropa tetap ternyata sampai sekarang masih percaya dengan Tuhan, masih banyak menganut nilai-nilai kekristenan mereka. Ya, nah, memang fakta menunjukkan bahwa orang Eropa itu jarang ke gereja. Gereja kalau Anda pergi ke Eropa, seperti saya dan keluarga saya pernah tinggal di Belanda, itu gereja itu kosong. Banyak gereja-gereja kosong.
Bahkan dijadikan museum, lokasi wisata. Saya seminggu sekali ada gereja di Leiden itu, ada gereja besar. Saya sering masuk ke situ melihat bagaimana sih dalamnya gereja itu. Itu kosong, hanya beberapa baris di depan yang hadir itu. Bahkan ada gereja yang dijual. Contohnya ke kaum muslim di Den Haag itu ada gereja karena tidak ada lagi penganutnya, dijual ke kaum muslim sehingga menjadi Masjid Orang Islam Indonesia di Den Haag. Namanya Masjid Al-Hikmah ya. Itu adalah gereja ditinggalkan karena tidak ada lagi penganutnya. Memang jumlah orang yang datang ke gereja semakin menurun di Eropa, tetapi keyakinan akan ajaran-ajaran Kristen dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu tetap tinggi secara individu dalam diri mereka. Ya, maka Grace Devi menyebutnya believing without belonging. Mereka masih percaya terhadap ajaran Kristen, terhadap keberadaan Tuhan, tapi mereka tidak mau terikat dalam sebuah ikatan gereja tertentu. Oke, ini namanya believing without belonging. Ini adalah bukti lain menunjukkan bahwa tesis sekularisasi terbantahkan. Ya. Nah, sekarang dalam dunia Islam, bagaimana dunia Islam? Tadi saya bicara di dunia Kristen, di Barat dan di Eropa. Ternyata, kalau kita dibawa lagi ke dunia Islam, tesis sekularisasi itu terbantahkan. Ya, memang masyarakat Muslim mengalami modernisasi dengan pengaruh Eropa, pengaruh Barat, kita mengalami modernisasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Lalu apakah orang Muslim semakin tidak menjadi sekuler, tidak meninggalkan agamanya? Nah, ternyata tidak. Mengapa itu terjadi? Karena di dunia Islam tidak mengalami pertentangan antara modernisasi dengan ajaran agama, sebagaimana terjadi di Eropa. Kalau di Eropa kan gereja itu bertentangan dengan sains. Gereja banyak yang menentang ilmuwan, bahkan membunuh ilmuwan. Ada pertentangan antara modernitas atau sains dengan ajaran-ajaran gereja. Tapi dalam dunia Islam itu tidak terjadi. Karena kalau Anda baca dalam sejarah Islam, tidak pernah ada ilmuwan yang dibunuh karena ajarannya. Kecuali dalam beberapa kasus ya. Sejak awal Islam mengagungkan, menghormati dan mendorong umat Muslim untuk mencintai ilmu. Maka Anda dengar dalam abad pertengahan banyak ilmuwan besar lahir dari dunia Muslim yang sekarang banyak berpengaruh kepada dunia Barat. Kenapa ini terjadi? Karena ada namanya compatibility of the Islamic faith in modernization. Ada keserasian antara Islam dan modernisasi. Maka kalau kita lihat sebenarnya modernisasi tidak pernah mengalami hambatan dalam dunia Muslim, termasuk di negara kita. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi tidak terbuktinya sekularisasi. Karena dalam Islam dan organisasi tidak ada pertentangan. Justru terjadi compatibility, keserasian. Nah, dia dibuktikan oleh banyak kajian-kajian, baik oleh orang non-Muslim atau non-Muslim, mengenai bahwa orang Muslim itu memiliki komitmen yang tinggi terhadap modernisasi. Jadi, Muslim commitment increases with modernization. Jadi, komitmen orang Muslim itu meningkat seiring dengan modernisasi terjadi. Mereka punya komitmen yang tinggi terhadap modernisasi, pada yang sama juga komitmen terhadap agama juga masih tinggi. Nah, ini namanya, ini perbedaan yang sangat mendasar antara dunia Kristen dan dunia Islam. Dalam relasi antara modernisasi dan agama, antara sains dan agama. Ya, yang nanti berpengaruh kepada perbedaan akibat dalam hal sekularisasi. Nah, akibatnya dari fakta-fakta tadi, bukannya masyarakat modern itu semakin sekuler, tapi justru menunjukkan proses sebaliknya. Masyarakat modern setidaknya bertahan tetap religius atau mungkin bahkan semakin beragama, semakin religius. Inilah yang disebut dengan desekularisasi. Desecularization dalam bahasa Inggris. The dalam bahasa Inggris artinya away from, berpaling dari, negasi. Nah, jadi kalau sekularisasi itu adalah proses orang semakin sekuler, tidak percaya agama, tidak berpegang agama, tapi sebaliknya yang terjadi sekarang desekularisasi. Orang justru semakin beragama dengan semakin modern. Nah, maka ini yang disebut dengan gagasan desekularisasi. Nah, ini juga diakui oleh orang yang dari awalnya justru mempercayai sekularisasi. Namanya siapa? Peter Berger. Nih, Anda baca ada Peter Berger ya. Peter Berger dulu bilang nih pada abad 21 agama akan hilang, tapi dia kemudian meralat pandangannya itu. Dia mengakui dia salah pandangannya itu. Dia bilang
uh, dia mengakui bahwa dia bilang ini, I think what I and most other sociologists of religion wrote in the 1960s about secularization was a mistake. Dia bilang, apa yang saya dan sosiolog lainnya katakan di tahun 60-an itu mengenai sekularisasi adalah keliru. Karena faktanya sekarang masyarakat semakin religius. Ya, dia bilang sekularisasi memang terjadi ada, tapi justru tapi itu justru lebih banyak yang terjadi masyarakat semakin religius. It is very religious. Nah, dia bilang begitu. Nah, begitu juga dalam Finke and Stark ini, orang Amerika semakin banyak ke gereja, okay? Namanya Churching of America. Buktinya kalau kita lihat dalam kampanye-kampanye Amerika, apalagi Donald Trump, dia banyak mengutip Bible. Dia adalah seorang Kristen evangelis yang sangat kuat. Okay? Di Amerika misalnya, ketika seorang disumpah, pasti bilang, in God we trust, God help us, God bless us. Nah, itu menunjukkan bahwa agama tidak hilang. Nah, akibatnya terjadi namanya counter sekularisasi, di mana agama semakin menguatkan otoritasnya kembali dan memiliki pengaruhnya kembali dalam kehidupan masyarakat. Ini disebut dengan desekularisasi. Oke. Jadi bagaimana sekarang? Terbuktikah sekularisasi? Ternyata tidak, justru sebaliknya terjadi desekularisasi dalam masyarakat kita, meskipun masyarakat mengalami kehidupan modern. Lalu bagaimana hubungannya dengan politik? Kalau sekarang justru agama semakin kuat dalam kehidupan masyarakat, walaupun tidak secara lembaga berkurang, tapi secara individu menguat, lalu bagaimana hubungan antara agama dengan politik? Nah, gitu kan pertanyaan ini adalah inilah yang akan menjadi bahasan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Masyarakat sekarang tetap religius, kalau tidak dikatakan semakin religius, baik setidaknya dalam secara pribadi. Lalu pertanyaannya, bagaimana hubungannya dalam konteks itu agama dan politik, dan agama? Inilah yang akan kita jawab di pertemuan-pertemuan berikutnya di mata kuliah kita ini, di mana kita akan bahas sejauh mana relasi antara agama dan politik di saat masyarakat sekarang tetap religius atau semakin religius. Oke? Anda bisa baca mengenai topik ini di referensi ini ya. Duh, banyak tuh. Banyaknya bahasa Inggris. Anda bisa bahasa Inggris ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, itulah uraian saya mengenai topik keempat ini. Mudah-mudahan bisa menangkapnya ya. Oke. Anda bisa simak kembali topik ini di video ini dengan luasa nanti ya. Silakan sampaikan komentar Anda mengenai topik ini di kolom tanya jawab, komen di video ini, dan juga nanti Anda kalau ada pertanyaan sampaikan juga di situ ya. Nanti akan saya jawab kalau ada yang bertanya atau berkomentar. Nah, ini hak Anda untuk mengakses video ini, dan tugas saya adalah menyampaikan ilmu ini kepada Anda semua. Terima kasih. Oke.